ومن تبع سنته واهتدى بهداه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih berkisah tentang permasalahan dalam masalah penyakit-penyakit hati, yang mana pembahasan terakhir kita yaitu yang berkaitan tentang penyakit hati, yaitu sombong atau takabur. Itu kita masih di dalam pembahasan itu. Ala kulli hal, yang kita bahas kemarin, kita perlu introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika kita mendengarkan perihal-perihal di dalam nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab atau ilmu-ilmu yang kita terima, itu ketahuilah bahwasannya itu adalah minallah, yang ingin Allah jadikan orang tersebut hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, hamba yang Allah ingin jadikan dia orang baik. Itu pasti. Itu pasti. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu barang siapa yang dikehendaki sama Allah kebaikan, Allah pahamkan orang tersebut dalam permasalahan agama. Entah bagaimana caranya, tapi Allah gerakkan hati tersebut. Maka itu juga di dalam untuk tazkiyatun nufus. Mereka orang-orang ahli sufi atau ahli tasawuf, yang mana mereka selalu yang dikenal dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari semua penyakit-penyakit ya hati. Dari penyakit-penyakit hati, semua riya, ujub, sombong, sum'ah dan lain sebagainya, ya, al-ghadab, wal hikid, wal hasad dan lain sebagainya, itu semua dia bersihkan. Karena apa? Tidak ada apapun yang kita pegang sekarang, dari keilmuan, dari kekuatan jiwa kita, kekuatan badan kita, kekuatan tangan kita, dari harta kita, itu apa? Semua titipan dari Allah. Semua itu titipan dari Allah, ya kan? Orang dikasih kecerdasan akal, orang yang iya, Allah kasih, Allah cabut, ya selesai sudah. Edan, Allah cabut, selesai sudah. Makanya dikatakan kita orang ini kaum du'afa, kita ini kaum yang lemah, tidak mempunyai sesuatu yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di dalam kitab ini disebutkan secara khulasah ada 7 ya penyebab daripada kibir. Ada 7 perkara yang menyebabkan orang itu, ya biasanya orang itu berkisar dalam masalah itu. Kesombongan itu berkisar di dalam 7 sebab ini. Yang pertama apa? Al-ilm. Yang pertama ilmu. Apa ilmu? Yang pertama ilmu. Ini sebagaimana dikatakan, ilmu ini orang yang berilmu atau orang yang bisa belajar ilmu dan lain sebagainya, ini termasuk sebab orang itu bisa menjadikan sombong. Artinya dari sisi ilmu itulah orang itu menjadi sombong. Bukan terus kemudian tidak belajar ilmu, bukan itu. Kenapa? Karena ketika ilmu itu orang memiliki, maka Allah angkat ini orang. Ketika Allah angkat ini orang, hawa nafsu yang bermain. Tinggal bagaimana cara dia bisa mengimbangi hal itu atau menggencet hawa nafsu tersebut, ya kan? Makanya dikatakan orang-orang yang sombong, wal ilmu hakiki walladhi ya'raful insan ya'riful insanu bihi nafsahu wa rabbahu wa khataral khatimah. Adapun ilmu, yang hakikatnya ilmu itu apa? Yaitu apa? Hakikat daripada ilmu itu yang dia memberikan pengertian pada jiwa manusia ini, ya, di dalam dirinya, ya, mengenalkan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenalkan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengenalkan tentang bahayanya khatimah. Apa? Penghabisan umur. Bahayanya penghabisan umur. Penghabisan umur yang kemarin kita jelaskan itu 2 perkara. Bisa husnul khatimah, bisa su'ul khatimah. Ini perkara yang paling mengkhawatirkan. Tidak ada orang yang bisa menentukan. Siapa yang bisa menentukan tentang
tentang penghabisannya orang, waliyadzubillah. Maka kita minta selalu, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, insyaallah. Dan juga ilmu yang baik itu hujjah, sebagai hujjatullah alal ulama, yaitu apa? Hujjahnya dia terhadap apa? Para ulama. Untuk apa? Mengenalkan para orang-orang awam, orang yang hamba-hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya itu apa? Kenal jati diri. Kalau kenal jati diri, maka kenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kadang kalau orang mereka para ulama itu, kadang para aulia, para sufi dan lain sebagainya, itu dia punya waktu yang dijadikan waktu itu khidmah sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa sehari 1 jam, bisa setengah jam, atau tengah malam. Maka mereka itu banyak melakukan daripada khalwat. Khalwat itu dia menyepi sendiri. Lihat ngerasakan bahwa saya ini sendiri. Ketika saya di sini, saya tidak berada orang, mempunyai jiwa sendiri. Ketika mengenal tentang kepribadiannya terus, sambil dia zikrullah terus, itu yang menjadikan dia kenal nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia tahu daripada teori, ya, dalam belajar tauhid dan lain sebagainya. Tapi dengan mengasah semacam itu akan timbul aura-aura positif, artinya yang dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, ya, hakikinya semacam itu. Nah, kemudian juga mereka ilmu itu mengajarkan juga kepada bahayanya, ya, ilmu lagi. Makanya dikatakan asyadun nasi yaumal qiyamah adzaban, apa? Dikatakan apa? Al-ulama. Juga termasuk daripada azab nanti yang pedih di hari kiamat, mereka para orang ahli ilmu yang mereka jadikan kemaslahatan ilmu dia. Ilmunya dipakai buat apa? Buat kemaslahatan. Untuk popularitasnya dia, untuk pengumpulan harta dia, untuk bla 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 bla, untuk supaya dia agung-agungnya. Itu sudah dikasih tahu ketika orang belajar tentang masalah ilmu yang kita sekarang belajar ilmu, dikasih tahu ini bahayanya sombong, ini bahayanya kibir, ini bahayanya hasad, ini bahayanya ghadab, ini bahayanya sum'ah, ini bahayanya riya, semua dikasih tahu. Yang tahu siapa? Ya mereka orang berilmu. Orang awam tidak ada yang tahu hal itu, masalah-masalah semacam itu. Tetapi karena itu dikasih warning, ya. Ketika itu pernah Habib Abdullah Al-Idrus yang kita baca hadisnya itu, anaknya bernama Habib Abu Bakar Al-Ladwi. Itu pernah dia ketika waktu dia dididik sama ayahnya dari kecil, setelah dia besar dia ketika membaca Bidayatul Hidayah, Ihya, dia melihat tentang penyakit hati. Dia tertegun ketika itu. Ini ada nih penyakit ini dalam diri manusia. Dia sampai tanyakan hal itu. Apa ada nih penyakit ini dalam diri manusia? Artinya dari betul-betul tarbiyah pendidikan itu tidak ada tentang rasa adil. Makanya ketika itu dia minta untuk mencari orang yang lebih hina dari dia tidak dapat. Semua apa yang dia lihat lebih afdal dari dirinya. Nah itu. Yang kedua, ya, yang pertama itu. Yang kedua, al-amal wal ibadah. Ini juga salah penyebab daripada kesombongan. Amal, ibadah, ya, itu juga termasuk juga salah satu kesombongan itu bisa muncul dari ranah, ya. Kesombongan itu bisa muncul dari mana? Dari ranah ini, ya. Maka ulama dan hamba-hamba Allah di dalam bahayanya kibir itu ada 3 tingkatan. Ulama dan hamba-hamba Allah ada 3 tingkatan di yang kedua ini, yaitu yang pertama ada kibir itu, sombong itu yang menetap pada diri. Itu yang bahaya, yang tidak ajib. Ada sombong itu yang menetap di hati seseorang. Apa? Melihat dirinya itu lebih baik dari yang lain. Ya, ana khairum minhu. Ana lebih baik dari dia. Ya, dalam hatinya selalu terlintas hal demikian. Ana atau saya lebih baik dari yang lain. Tapi dia itu di samping itu juga dia apa? Dia berijtihad, berusaha untuk apa?
untuk apa namanya menghilangkan hal itu, ya. Dia berusaha, ya, untuk apa? Untuk menghilangkan dan juga bertawadu, tapi itunya masih menempel. Nah, itu. Dia melakukan sesuatu itu yang menjadikan perlakuannya dia menjadikan bahwa orang lain itu lebih baik dari dia, bukan dia lebih baik dari orang lain. Jadi kayak spellnya itu ada. Dia menanam kesombongan itu dalam jiwanya. Dia merasa bahwa dia lebih anu, tapi dari perilakunya, ya, dia berusaha untuk berbuat baik. Artinya dengan istihadnya, dengan usaha dia, kemudian dengan tawadhu dia, sehingga dengan perilakunya itu, ya, dengan perilaku zahirnya menjadikan bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Paham itu ya maksudnya? Tapi penyakit itu masih ada dalam jiwanya. Ya, penyakit itu masih ada dalam jiwanya. Ya. Nah, ini kalau sudah hal demikian berarti penyakit kibir itu sudah menancap kepada hati orang. Tetapi orang ini telah memotong batang-batangnya semua. Walaupun akarnya nancap, tapi dia batang-batangnya dia tebangi secara keseluruhan. Artinya apa? Walaupun itu penyakit dia ada pada dirinya, tapi dia tidak ikuti. Waduh, ini ada ini. Walaupun dia dalam jiwanya itu menganggap orang lain itu lebih remeh dari dia, atau dia lebih baik dari orang lain, tapi aplikasi dalam perilakunya berbeda. Aplikasinya dia terlihat tawadhu, aplikasi dia terlihat akhlak, aplikasi dia terlihat berusaha untuk lebih berusaha untuk menjadi yang baik, jadi orang yang baik. Itu yang derajat yang pertama. Nah, adapun derajat yang kedua dari mereka orang yang amal dan ibadah ini, ya, yang derajat yang kedua. Nah, ini derajat yang kedua itu menampakkan zalika, artinya menampakkan kesombongan itu dengan pekerjaannya, dengan fi'ilnya, dengan perilakunya. Nah, ini. Jadi ada ini kesombongan ini. Kalau yang pertama tadi tidak. Walaupun hatinya itu ada penuh kesombongan, tapi aplikasi di luarnya, di zahirnya dia tidak tunjukkan. Tapi yang kedua sebaliknya, ya, dia tanjolkan itu, dia aplikasikan itu kesombongan itu dengan pekerjaan, dengan perilakunya, seperti dia tarafuk fil majalis, dia merasa tinggi di dalam majelis, ya, di dalam majelis dia lebih merasa tinggi, mungkin karena dia disodorkan, mungkin karena dia ini diuangkan, mungkin karena dia dijadikan rujukan, bla 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 semacam itu, ya. Nah, ini yang menjadikan dia bahaya, ya, yang menjadikan dia bahaya dalam hal itu. Dan dia merasa dia lebih unggul dari teman-temannya atau dengan rekan-rekannya. Dan selalu dia menunjukkan keingkaran, penolakan. Setiap ada sesuatu Kenapa? Karena sesuatu itu dia tanpa sadari. Kesombongan itu kalau sudah merasuk, nah itu waliyadzubillah. Artinya apa? Ketika kita ini dianjurkan untuk rika. Apa rika itu? Lembut. Hati kita itu lembut, rahmat, belas kasih, ya. Jadi ketika itu ketika melihat perbedaan tabiat, orang ini punya tabiat atau watak berbeda, ya, ngikuti, ngimbangi. Jangan setiap orang itu diukur pakai akalnya sendiri. Setiap orang itu ditimbang sama ininya sendiri. Itu namanya sombong. Yang tidak sesuai dengan timbangan pikiran, salah. Jadi seakan-akan dia memberikan hal-hal demikian, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ketika ada orang mau minta pendapat, ini bagaimana kalau saya merantau, contoh gini, atau saya mau kerja ini, atau saya mau hadir ini, atau saya mau ini.
Oh, dikasih tahu gini yang nggak sesuai dengan ini, berarti dia dianggap salah atau dianggap rendah, dianggap ini. Itu yang masalah. Ya, itu yang masalah. Ya itu. Nah, terus kemudian apa namanya? Itu menganggap kecil setiap orang. Ya, menganggap kecil itu juga termasuk apa? Dampak daripada kesombongan itu. Nah, terus kemudian itu yang keberapa? Yang kedua. Yang juga apa namanya? Di dalam kalau itu ulama. Itu sekelas ulama yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau itu sekelas hamba itu artinya bukan ulama, bisa jadi dia hamba biasa, bisa jadi dia orang awam. Apa yang terjadi kesombongan itu dimunculkan dia dengan pekerjaannya. Kalau ulama jelas tadi menganggap remeh, menganggap ini, menganggap apa dia lebih alim karena dia dijadikan rujukan, dia dijadikan panutan, bla 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 semacam itu ulama. Tapi kalau hamba apa? Nah ini hamba itu dia bermuka masam, ya. Dia kalau wajahnya cemberut, ya, wajahnya cemberut, ya, seakan-akan dia ini suci, ya, seakan-akan dia ini suci, dia ini bersih, ya, dia ini bersih, dia ini suci, terus atas dan manusia ini kotor. Itu sudah ini sulit kalau sudah kayak gini menganggap manusia apa namanya selain dia, ya sudah dia ini merasa suci, dia merasa. Karena orang ini kalau tahu dia mau menyadari dirinya, kata Imam Haddad itu kadang orang itu jijik dengan aibnya orang lain, tapi dia tidak jijik dengan aibnya sendiri. Seperti orang ini kadang jijik dengan ingusnya orang, tapi dia tidak jijik dengan ingusnya sendiri. Itu semacam itu. Ketika melihat aibnya orang seakan-akan sudah dia tidak punya aib, ya, sepertinya, atau aib yang lain. Tapi kalau dia selalu dia mengintrospeksi diri, duduk sendiri, dia introspeksi diri. Oh ya, nikmat sudah hidup. Ya sudah, orang mau kayak gini. Yang penting menyampaikan, yang penting ini sudah. Adapun orang mau nerima. Jadi kita ini sama manusia yang dikatakan tidak bisa engkau paksakan. Ada orang senang sama kamu, ada orang senang sama antum, ya antum juga tidak punya kekuatan juga untuk menolak. Ada orang tidak senang sama ente, tidak cocok sama ente juga tidak bisa paksa dia untuk cocok sama ente. Ini kehidupan. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Jangan setiap orang itu ente tuntut, engkau tuntut, kita tuntut untuk orang itu supaya cocok sama kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang cocok ya ahlan wa sahlan, tidak cocok ya sudah. Yang penting tidak musuh. Yang penting tidak musuh. Kalau andai kata setiap orang itu mau kita tuntut seperti yang kita mau, tidak jadi. Mungkin ini bola berputar. Ya, bola itu berputar terus. Apa namanya, kehidupan ini selalu berputar. Ya kadang khair, kadang apa suka, kadang sedih, kadang gembira, kadang ini. Nah ini tugasnya ini bola ini, karena supaya stabil dalam perputaran ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu saling mengisi. Yang ilim mengisi yang jahil, yang ghani ngisi yang fakir, yang gawi ngisi yang dhaif. Aja selesai. Stabil perputaran itu. Ya toh? Jangan kita jadikan nanti ada rasa hasad, waliyadzubillah, itu senang dengan penderitaan orang. Ya, orang semacam ini senang, wah, enggak, itu udah bukan dari sifat muslim. Kemudian apa namanya, ada kesombongan itu yang ketiga, derajat yang ketiga, yang kesombongan itu tadi diaplikasikan lewat perilaku. Tapi ada yang dia aplikasikan, dia tampakkan ke kesombongan itu ada lidahnya, ya, dari lidahnya. Yaitu dia keluar dia keluar tentang bahaya TB, tentang apa namanya pembersihan jiwa, dia keluar semacam itu.
ya dia keluar-keluar semacam itu tentang orang sombong ya apa namanya, tapi dia berbicaranya itu untuk dirinya. Saya ini membersihkan jiwa saya dari sombong itu luar biasa, sehingga saya ini bersih hati saya dari kesombongan. Artinya dia ceritakan tentang bahaya sombong, tapi dia terjemahkan dirinya. Oh, saya sampai kadang ada orang ya sampai itu yang kita lihat terjadi apa? Yang terjadi apa? Tertipu dengan kehidupan dia. Yang terjadi apa? Ya hayal. Ya kita lihat banyak di TV-TV jadi orang hayal. Jadi dukun-dukun penghayal itu. Atau jadi wali-wali penghayal. Ya, jadi pura-pura jadi wali atau pura-pura jadi majdub. Dan bukan majdub kayak gitu. Ya, jadi pura-pura jadi majdub, mau jadi pura-pura jadi apa namanya? Orang yang ditahu, bisa nerawang, bisa minfeh gitu. Mau jadi orang kebal, mau jadi ini, dari mana dia bisa dapat kayak gitu. Ya. Orang-orang yang kayak gitu betul kalau ada, tidak muncul di permukaan. Tidak muncul di permukaan, tertutup. Makanya kita diajarkan dalam syariat ini, jangan engkau takut, jangan kau heran. Yes, ketika kita melihat sesuatu ya sudah, wow, kebanyakan heran. Jangan engkau takut, jangan engkau heran. Dalam hal kayak gini apa saja engkau lihat, orang bisa kayak gini ya sudah. Siapa yang bisa bikin dia? Yang bisa bikin dia kayak gitu nih siapa? Apa dirinya? Nah, Allah. Kok kita mau heran dengan hal itu? Dia sudah dititipi mau disombongkan. Udah mau dia dititipi sama Allah ilmunya, hartanya, mau disombongkan. Ini dari mana dia mau dapat? Kayak gitu. Jadi percuma saja dia apa namanya? Seakan-akan itu tidak ada guru sesakti dia. Nggak ada ahli hikmah seahli dia. Nah itu penyakit. Itu penyakit. Ya, penyakit dalam seorang ulama. Nah itu yang sebab keberapa tadi? Kedua. Itu darajat yang ketiga. Ini sebab kedua selesai. Sebab yang ketiga ini tentang masalah nasab. Kesombongan itu bisa keluar lewat dari sisi nasab. Nasab ini bisa jadi dia nasab kepada mereka orang-orang penggede seperti Syarif, ya. Ada nasab dia keturunan ulama, ada nasab dia keturunan aulia, ada nasab dia keturunan ahli bait Nabi, ada mereka nasab keturunan daripada para sahabat, ada nasab dari keturunan dari orang-orang yang panglima, bla 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 sampai semua. Dari sisi situ biasanya juga akan ada timbul kesombongan itu bisa juga dari sisi nasab. Makanya dikatakan laisal fata man kana yaqulu man kana abi. Laisal fata man yaqulu kana abi. Walakin al fata man yaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan dulu saya punya ayah, dulu saya punya kakek, dulu saya punya datuk, pembesar. Bukan itu seorang pemuda itu. Seorang pemuda itu yang mengatakan bahwa ini anak, ini saya. Ittiba, mengikuti jalur mereka. Ayahnya, kakeknya seorang kiai, ikuti jalurnya. Ya. Ayahnya, kakeknya mereka seorang aulia, ikuti jejaknya. Ayahnya semua itu pembesar dari ahlul bait maupun bukan dari ahlul bait, ikuti jejaknya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Wala taqtara bin nasabi. Jangan kau tertipu dengan perkara nasab. Keutamaan kemuliaan dari sisi lain. Keutamaan kemuliaan dari sisi lain. Ada masalah dzatiyah. Tapi penyakit hal ini itu yang perlu dibasmi. Kalau mau berbicara tentang kemuliaan dzatiyahnya itu beda lagi. Beda pembahasan, beda pelajaran lagi. Ya loh. Tapi kita berbicara ini tentang masalah apa? Masalah penyakit ini tadi. Ya, masalah penyakit. Jadi jangan kita macam-macam. Kenapa? Karena itu akan menghambat dia. Jalan di tempat. Hal gitu akan menghambat dia. Jangan mereka merasa, orang yang sudah merasa dia bisa menguasai
Orang yang sudah merasa mereka sudah bisa mengatakan saya akan mampu dan lain sebagainya, ketahuilah itu bahwa langkah itu akan menuju kebinasaan. Entah kebinasaan dia tuju itu melalui dia naik dulu atau langsung binasa. Naik dulu apa? Perjalanannya naik, karirnya naik, hartanya naik, ininya naik itu jeblong jatuh ke bawah, habis semua. Gara-gara apa? Ada sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan turunkan azab seperti mereka petani itu nyabit rumput. Jadi dari dihabiskan semua. Ya. Bisa jadi keruntuhan yang dia akan dapatkan itu azab Allah setelah dia naik daun atau tidak. Tapi dengan perbuatan itu waliyadzubillah dia telah melangkah kepada kebinasaannya dia. Ya, telah melangkah kepada kebinasaan dia. Nah, kemudian yang keempat, sebab itu apa? Al-jamal. Apa? Keindahan wajah. Ya, merasa paling bagus, merasa paling apa ya. Tapi itu biasa terjadi di mana? Finisa. Banyak terjadi di kalangan perempuan. Merasa paling kemayu sendiri, ya. Atau dia merasa kalau laki dia merasa paling bagus sendiri, lainnya dianggap murah bal atau buruk rupa dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, Allah kasih sedikit rusak, waliyadzubillah, ya. Apa yang semua segala sesuatu itu kalau kita berpikir ya sudah, alhamdulillah, syukur. Jangan kita ini terbawa nafsu. Terbawa nafsunya apa? Waduh, ini kok saya ini apa? Akhirnya terjadi operasi plastik, ini lagi, ini dimancungkan lagi. Allah kasih itu yang terbaik. Allah kasih yang terbaik. Bukan Allah kasih yang terbaik. Nah, terus kemudian apa? Jangan kita mau ngelihat, makanya jangan takut, jangan heran. Jangan heran. Ya sudah, ini yang terbaik buat kita. Ya, orang kadang mau, ini orangnya kulit hitam, terus dia mau operasi plastik jadi putih. Ya wes. Satu, dia terkena hukum haram. Yang kedua, dia akan membahayakan dirinya, cepat atau lambat. Sesuatu yang dia rubah akan menjadikan bahaya buat dirinya. Itu. Kemudian yang kelima, al-mal. Kesombongan itu sering muncul sebabnya itu dari harta. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya nahnu namlikul mal bil wakalah la bil asalah. Kami ini, mereka orang-orang sufi mengatakan, kami ini memiliki harta ini cuma perwakilan. Bukan karena asalnya saya punya uang, bukan. Kalau saya kaya atau saya milik harta, bukan itu. Ini cuma perwakilan. Saya diwakilkan. Kalau sudah diwakilkan mau mau bersombong atau mau mentah-mentah, udah dikasih, artinya kita dikasih sama perusahaan kepercayaan, diwakilkan untuk bagikan harta fuqara wal masakin. Ya sudah, itu haknya mereka. Atau dibagikan zakat. Ini kadang diambil, dimaling dan lain sebagainya. Ya hatinya mereka fakir. Tapi ketika mereka sudah ini perwakilan. Mereka orang-orang ahli sufi dan lain sebagainya. Nafrahul balwa kan nafrahul halwa. Aku bangga dengan musibah yang aku jalani, sebagaimana aku senang dengan keindahan yang aku alami. Jadi ente mau katakan saya ini ketika ada keindahan dan musibah ya bodoh. Nggak pengaruh dengan kehidupan. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, al-quwwah, kekuatan. Kadang setiap orang itu punya kekuatan berbeda-beda. Ya, ini biasa bisa terjadi kesombongan dari sisi situ. Ya, keluar kesombongan dari situ. Kesombongannya dia mau unggulkan kepada mereka yang lemah. Dia mampu, makanya dikatakan, wah orang ini saya kuat ini, wah jadi dieluk-elukan. Sehingga apa? Kesombongan muncul kepada mereka orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah terus gimana? Ya sudah, tidak usah minder. Ya sudah, ini dari Allah, sudah. Artinya ini sudah, terus mau diapakan? Mau diapakan? Mau dikuatkan lagi? Ya sudah, ini mentok.
Allah kasih kelebihan orang itu beda-beda. Allah kasih kelebihan orang-orang ini tambah kuat, orang ini pintar, orang ini cerdas, orang ini IQ-nya tinggi, orang ini bagus, orang ini kaya, orang ini pedagang, orang ini bla 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 itu terus. Tapi yang kita katakan roda kehidupan tadi itu harus berpikir, bukan orang itu kaya terus diem, alim terus diem. Dia harus berpikir, kenapa itu titipan. Yang alim harus dia ngajari orang yang jahil. Yang kaya harus dia memperhatikan orang yang fakir. Yang kuat harus memperhatikan yang lemah. Sehingga roda kehidupan itu stabil. Ya, kalau ada stabil, apa yang terjadi? Ya jangan salah, kan terjadi pembunuhan, terjadi perampokan, terjadi waliyadzubillah, sudah musibah-musibah yang terjadi. Kenapa? Kan ada stabil hidup. Tidak terpikir dengan hal itu. Tidak imbang antara yang kaya dan miskin. Yang kaya dia tetap tidak mikir yang miskin, ya. Yang kuat tidak mikir yang lemah, yang alim tidak mikir yang bodoh. Selesai sudah itu, kacau kehidupan. Maka itu ada keseimbangan dalam hidup. Yang terakhir yaitu al-ittiba. Ittiba, pengikut, masa. Itu biasanya kesombongan itu bisa muncul dari sisi situ. Mereka orang yang punya masa, mereka yang tahu orang itu punya pengikut, seakan-akan tidak ada orang yang seperti dia dari murid-muridnya dan lain sebagainya. Malah takut, itu musibah, itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih engkau, bahkan orang itu mengeluh-elukan kamu, ya, mengeluh-elukan kamu, yang memuji-muji kamu itu padahal itu orang yang yang menjerumuskan kamu. Orang-orang yang selalu memuji-muji dan lain sebagainya. Tidak ada semua itu. Orang yang selalu mengangkat kita atau murid-murid kita banyak. Berapa murid? Ini. Siapa yang bisa menjamin itu semua? Bahaya. Itu yang bahaya dari 7 sebab ini yang perlu kita perhatikan. Jadi orang yang punya banyak pasukan, orang yang punya banyak pengikut, orang yang banyak ini, orang yang punya banyak murid dan lain sebagainya, tidak bisa dia mau sombongkan. Ya. Tidak ada kekuatan yang paling unggul, ya, di dalam kehidupan dunia. Pasti ada lagi, pasti ada lagi, ya. Kecuali kekuatan maha kuat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terpikir itu ada kekuatan di atas itu, ya. Itu bisa waliyadzubillah, ya, mempengaruhi keimanan kita. Kita terpikir ya sudah, kita pasrahkan sehingga kita ini selamat dari makarnya mereka, tipu muslihatnya mereka, orang-orang yang zalim terhadap kita. Dia berbuat zalim, nanti akhirnya terjadi apa? Antara zalim dengan zalim, hancur-hancuran sendiri. Yang orang mukmin, orang iman akan diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang jadi kita untuk bisa berpikir dalam kajian-kajian semacam ini. Semoga jadi manfaat buat kita. Insyaallah yuwaffiquna wa yuwaffiquna bil khairat wal hasanat wa jami'at wa anallahu yaftahu alaina wa rahmatullahi kita fikir wa limata'ala min sabit wa anallahu jami'a nawir qulubana wa qalibana wa wasrah sudurana wa nawir qulubana wa qalibana bina wal maut ala dinil Islam wa iman billah. Ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. Amin.